pembacaan kisah-kisah para tabi'in, yang kita akan masuk pada seorang tabi'in yang mulia, Rufai ibnu Mihran. Rufai bin Mihran atau biasa disebut sebagai Abul Aliyah, seseorang ulama yang berkata tentangnya Abu Bakar ibnu Dawud, lam yakun hunaka ahadun a'lamu bil Quran ba'da sahaba min Abil Aliyah. Sungguh tidak ada orang yang paling tahu tentang Quran setelah para sahabat lebih daripada Abul Aliyah. Thumma yalihi Sa'id ibnu Jubair. Kemudian setelahnya, setelah Abu Aliyah, yakni Sa'id ibnu Jubair. Rufai ibnu Mihran, Rufai bin Mihran ini atau biasa disebut Abul Aliyah, yang itu merupakan kunyahnya, alamun min a'lamil muslimin, di antara ulama kaum muslimin, wa ra'i'atun min rawa'il qurra'i wal muhadditsin. Beliau termasuk salah satu qurra' dan juga muhaddisin al hadis, ya, kana min a'lamit tabi'ina bi kitabillah, dan termasuk orang yang paling alim dari kalangan tabi'in tentang kitabullah. Wa adrahum bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling tahu tentang hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulida Rufai ibnu Mihran fi biladi Faris. Rufai ataupun Abul Aliyah ini dilahirkan di Persia. Wa ala ardiha nas'a wa tara'ra, dan beliau besar, ya, tumbuh besar di Paris, di Persia. Walamma sar'al muslimuna bi ghazwi biladil Fursi, ketika kaum muslimin, ya, memerangi negeri Persia, liyukhriju ahlaha minad dhulumati ilan nur, yang tidaklah mereka kaum muslimin memerangi negeri Persia adalah untuk mengeluarkan penduduknya dari kegelapan kejahiliaan menuju cahaya tauhid. Kana Rufai hada ahadus subban al-ariqa alladhi waqa'u fi aidil muslimin. Dan waktu itu Rufai ataupun Abul Aliyah ini, ya, menjadi tawanan kaum muslimin. Wa alu ila rihabihimul khairah albaniyah, dan ketika dia menjadi tawanan kaum muslimin, mulailah Rufai ini mengetahui bagaimana kebaikan, ya, dan juga akhlak kaum muslimin. Thumma ma labisa an waqafa huwa wa man ma'ahu ala sumuwil Islam. Mulai dia mengenal Islam, keindahan daripada Islam, ketika menjadi budak daripada budak kaum muslimin. Wa wazanu bainahu wa baina ma kanu alaihi min ibadatil awthan, dan mereka para budak-budak, ya, tawanan perang dari Persia, ketika mereka berada di tangan kaum muslimin, menjadi budak kaum muslimin, mereka pun mengenal Islam, mereka pun mengenal akhlak kaum muslimin yang mulia. Subhanallah. Dan mereka membandingkan keadaan mereka sebelumnya, ya, ketika mereka menjadi penyembah berhala, penyembah api, ya, mereka bandingkan dengan keadaan kaum muslimin dan akhlak mereka serta agama mereka. Fatafihu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tentunya ketika mereka bandingkan dan mereka, ya, lihat dengan akal hati nurani mereka, mereka mau tidak mau mereka akan keluar daripada agama mereka dan masuk ke dalam agama Islam. Tsumma aqbalu ala kitabillah, dan tentunya ketika mereka sudah menjadi seorang muslim, ya, mereka mulailah mengenal kitabullah, mengenal Quran. Wa ja'alu yatamallawna min hadis Rasulillah, dan juga menyelami hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Berkata Rufai ataupun Abul Aliyah mengkisahkan tentang dirinya. Waqa'tu ana wa nafar min bani qaumi asara fi aidil mujahidin. Sungguh aku dulu, ya, dan juga beberapa daripada orang-orang Persia menjadi tawanan kaum muslimin, tawanan para mujahidin. Tsumma ma labisna an ghadawna mamlukina li ta'ifa minal muslimin fil Basrah, dan kami pun menjadi budak
di antara budak-budak kaum muslimin, dan kami pun ya dibawa ke Basrah. Falam yamdi alaina tawilu waqtin hatta amanna billah, dan tidak menunggu waktu yang lama ya setelah mengetahui bagaimana agama ini dan juga mengetahui bagaimana keindahan agama ini dan juga akhlak kaum muslimin, kami pun masuk Islam ya, beriman kepada Allah. Wa ta'allaqna bi kitabillah, dan kami biasa ya diajari oleh mereka kaum muslimin untuk mempelajari kitabullah, Wa kana minna man yuaddi ad-daraib limalikihi wa minna man yakumu ala khidmatihim. Dan di antara kami ada yang mereka berusaha untuk membebaskan dirinya ya. Dan juga ada di antara mereka para budak-budak ini ya yang tetap untuk berusaha melayani ya daripada tuannya. Wa kuntu wahidan min haula, dan aku termasuk di antara mereka. Fakunna nakhtimul Quran al-Karim kulla lailah marrah fashaqqa alaina dzalik. Dan kami waktu itu subhanallah ketika baru masuk Islam dan kami dikenalkan dengan Quran ya, kami terbiasa menghatamkan Quran sekali dalam sehari. Subhanallah. Sekali dalam satu malam sekali ya, menghatamkan Quran setiap malam, setiap harinya. Fasaqqa alaina dzalik, dan ini membuat kami kepayahan. Subhanallah, bayangkan ya, baru masuk Islam dan mereka diajari Quran dan mereka menghatamkan Quran sekali dalam sehari. Dan ini membuat kami ya kepayahan, kesulitan. Faja'alna nakhtimuhu marrah kullah lailatain. Dan kami pun ya merubah menghatamkan Quran yang biasanya sehari menjadi 2 hari sekali. Fasaqqa alaina aidan, dan ini pun membuat kami payah. Faja'alna nakhtimu kulla thalath fasaqqa alaina lima kunna nu'anihi min juhdin fin nahar. Dan kami pun merubah tradisi kami menghatamkan Quran selama 3 hari sekali. Dan ini tetap membuat kami susah, karena di siang hari kami pun harus bekerja ya, wasahri fi lail, dan kami harus bergadang di malam harinya untuk menyelesaikan Quran, menghatamkan Quran. Falakina ba'da ashabi rasuli alaihi salatu wasalam, dan kami pun bertemu dengan sebagian para sahabat-sahabat Rasulullah, wa syakauna lahum mimma nukabiduhu minas sahari fi qiraati kitabillah, dan kami pun mengadukan tentang kepayahan kami ya ketika harus selesaikan Quran dalam 3 hari sekali dalam 3 hari, dan kami pun harus berbegadang setiap malam. Kami pun mengadukan hal ini kepada di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Faqalu, mereka para sahabat mengatakan, ikhtimu kulla jum'atin marrah, kalau begitu kalian hatamkan ya setiap Jum'ah, maksudnya dalam sepekan, sekali dalam sepekan ya. Fa akhadna bima arsaduna ilaihi, dan kami pun mengikuti arahan daripada arahan para sahabat ini. Wa ja'alna naqra'ul Qur'an tarfan minal lain wa nanamu tarfan akhar minhu, dan kami jadikan waktu kami ya separuh untuk menyelesaikan Quran dan separuhnya lagi untuk yang lainnya. Falam yasukka alaina ba'da dzalik, dan ini setelah ini tidak membuat kami menjadi sulit ya. Jadi mereka subhanallah para tabi'in ya menghatamkan Quran setiap ya sepekan sekali. Subhanallah. Walaqad ala Rufai ibnu Mihran ila imraati min Bani Tamim, dan waktu itu Rufai ya Abul Aliyah ini milik salah seorang perempuan daripada Bani Tamim, karena dia menjadi budak ya, budak yang sudah masuk Islam. Subhanallah. Wa kanat hadhil mar'a sayyidah rasonan razana, dan perempuan ini adalah perempuan yang cerdas ya, yang pintar, muf'amah tuqan wa imanan, dan juga seorang perempuan yang bertakwa, yang beriman ya. Fa kana yakhdimuha ba'dun nahar wa yartahu fi ba'dil akhar, dan Rufai ini tentunya melayaninya, yang melayani kebutuhan-kebutuhan majikannya ketika siang hari ya, dan di waktu yang lainnya dia beristirahat dan juga konsentrasi terhadap Quran. Fa'atqanal qira'a wal kitaba fi awqatin faraghi, dan dia mungkinkan ya bacaan Quran dan juga tulisannya. Subhanallah, di waktu-waktu di mana dia senggang ya, karena waktunya dibagi menjadi 2, waktu untuk melayani majikannya dan waktu untuk ya
dia beristirahat dan juga dia konsentrasi terhadap Quran. Naam. Wa talaqa khilalaha tarafan min ulumuddin duna an yanala dzalika syai'an min huquqiha alaihi. Dan juga Rufai ini tidak lupa untuk bertalaki, mencari ilmu-ilmu agama ini tanpa dia mengurangi ataupun tanpa mengurangi waktunya ketika waktu tersebut adalah waktu untuk melayani majikannya. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzata yaumin min ayyamil jum'ah tawaddu'a Rufai. Di salah satu hari di hari Jumat, Rufai ini berwudu. Fa ahsanal wudu dan memperbaiki wudunya. Tsumma sta'dana sayyidatahu bil insiraf. Kemudian dia minta izin kepada tuannya untuk berangkat. Faqalat, maka berkata tuannya ini, ila aina ya Rufai? Kemana engkau pergi wahai Rufai? Faqala abtagil masjidah. Aku ingin pergi ke masjid. Faqalat, maka berkata tuannya ini, ayyal masjid turid? Masjid mana? Masjid yang mana engkau hendak pergi? Faqala al masjidul jami. Aku mau pergi ke masjid jami. Faqalat hayya bina. Maka berkata tuannya, kalau begitu ayo kita sama-sama. Thumma madaya ma'an wa dakhala al masjida ma'ad dakhilin wa huwa la ya'lamu ma turid. Kemudian mereka berdua pun berangkat antara tuan dan majikan ini. Sampai ke masjid dan masuk dalam masjid bersama orang-orang yang masuk dalam masjid. Dan dia tidak tahu apa keinginan daripada tuannya ini. Kenapa? Tumben dia ikut membersamai pergi ke masjid. Fama inim tala al jami wartaqal imam mimbar hatta amsakat biyadi Rufai wa qalat. Ketika sudah masuk masjid dan imam sudah turun daripada mimbar dan selesai daripada salat Jumat, maka berkata wanita ini, ishhadu ya ma'asal muslimin, saksikanlah wahai kaum muslimin, anni a'taqtu gulami hada raghbatan fi sawabillah. Sungguh aku telah memerdekakan budakku ini raghbatan fi sabilillah, mengharap daripada pahala Allah tabaraka wa taala, wa tama'an bi afihi wa ridahu, dan juga mengharap ampunan dan ridhonya. Subhanallah. Akhirnya dibebaskan Rufai ini, wa annahu laisa li ahadin alaihi min sabilin illa sabilal ma'ruf. Maka hendaknya setelah ini dia diperlakukan sebagaimana yang ma'ruf, sebagai orang merdeka. Summa nadarat ilaihi wa qalat. Maka wanita tersebut, tuan daripada Rufai ini pun menoleh kepadanya dan dia mengatakan, Allahumma inni ad-dakhiruhu indaka liyaumin la yanfa'u fihi malun wala banun. Ya Allah, sungguh aku simpan dia liyaumin, untuk hari di mana tidak lagi bermanfaat harta benda dan juga anak-anak. Subhanallah. Jadi wanita ini memerdekakan Rufai karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap pahala daripada Allah tabaraka wa taala. Naam. Walamma qudiyatis salatu intalaqa Rufai ila sabili wa intalaqat hiya al-ukhra ila sabiliha aidan. Maka ketika selesai daripada salat, maka pergilah Rufai dan pergilah tuannya tadi, Da'aba Rufai min Mihran mundu dzalikal yaum ala taraddud ila al-Madinah al-Munawwarah. Setelah menjadi orang merdeka, Rufai pun pulang pergi dan sering mengunjungi kota Madinah. Fahadiya biliqa'is siddiq ridwanullahi alaihi, dan beliau begitu senangnya bertemu dengan khalifah Amirul Mukminin, dengan khalifah yakni Abu Bakar As-Siddiq. Wa dzalika kubai wafatihi biqalil, sebelum wafatnya beliau. Kama saidal ijtima' ila Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan juga di antara hal yang membuat Rufai ini begitu gembira, dia bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tidak hanya itu, wa qara'a alaihil Quran, dia membaca di hadapan Umar Quran yang dia sudah pelajari. Wa shalla khalfahu, dan dia salat di belakang Umar. Wa kama kabbar Rufai al-mukanna bi abil aliyah ala kitabillah faqad ta'allaqa bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abul Aliyah ini, Rufai ini, tidak hanya dia konsentrasi dengan Quran, dia juga mengumpulkan hadis-hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yasma'u riwayatahu minat tabi'in alladziina kana yalqahum fil Basrah. Dia meriwayatkan hadis-hadis dari para tabi'in, sewaktu dia di Basrah. Lakinnahu ma labisa an tamahat nafsuhu lima huwa asbatu min dzalik. Tapi
ya, hadis yang dia ambil daripada para tabi'in yang ada di Basra ini tidak membuat dia puas, kecuali langsung mengambil daripada sumbernya, yakni para sahabat. Fa akhadha yamdi ilal Madinah, maka dia pun berangkat ke Madinah. Khinan ba'da khin, ya. Sudah berkali-kali dia pergi ke Madinah. Dan tujuannya adalah untuk mendengar langsung dari lisan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta la yakunu bainahu wa bainan nabi alaihi salatu wassalam illa sasun wahidun wa huwa sahabi, sampai tidak ada penghalang antara dia dengan hadis Nabi, ya, kecuali satu, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia meriwayatkan langsung dari para sahabat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara gurunya, ya, guru daripada Rufai ataupun Abu Aliyah ini adalah Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Abbas, ya, dan yang lainnya di antara para sahabat. Naam, walam yaktasir Abu Aliyah ala riwayatul hadis fil Madinah al-Munawwarah. Dan juga Abu Aliyah tidaklah mencukupkan meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di Madinah saja, tidak. Wa innama kana yansudu hadisar rasuli alaihi salatu wasalam fi kulli makan. Akan tapi beliau juga mengumpulkan hadis-hadis dari tempat-tempat yang lainnya di mana para sahabat berada, ya, dia kunjungi untuk mendengar hadis daripadanya. Fa idza wusifa lahu rajulun bil ilmi, ketika dia mendengar ada seorang yang memiliki ilmu, yakni ilmu hadis, ya, daraba ilaihi akbadil ibil, segera dia memacu untanya untuk menuju kepadanya. Mahma kana ba'idad dar na'il mazar, walaupun tempatnya jauh dia datangi. Fa idza wasala ilaihi badara fasalla khalfahu, ketika dia sudah sampai di seseorang alim yang memiliki hadis yang dia bisa ambil, ya, maka kebiasaan Rufai adalah berusaha salat di belakangnya, ya, ingin tahu bagaimana salatnya. Fa idza wajadahu la yudkinu salatahu ahsanal itqan, kalau dia dapatkan seorang yang dikatakan alim ini yang meriwayatkan hadis ini, ya, salatnya adalah la yudkinu salatahu, ya, tidak bagus salatnya, ya, wala yufiha haqqaha akmal tawfiyah, dan tidak, ya, salatnya ini kurang bagus, ya, maka a'rada anhu wa qala fi nafsi, dia tinggalkan orang tersebut. Subhanallah. Jadi sebelum dia mengambil hadis, dia cek salatnya bagaimana, ya. Kalau salatnya bagus, dia ambil hadisnya. Ketika dia, ya, terlalu menggampang-gampangkan salat, ya, maka dia tinggalkan orang tersebut dan dia mengatakan innalladzi yatahawanu fi salati yakunu asadda tahawunan fi ghairihi. Kalaulah dia terlalu gampang menggampangkan salatnya, tidak serius salatnya, tidak bagus salatnya, tentu terhadap perkara-perkara yang lainnya pun, ya, ini perlu dicurigai. Subhanallah. Terlebih lagi tentang masalah hadis, ya. Summa yahmilu asahu wa ya'udu min haitsu ja'ah. Kemudian dia pun pergi meninggalkan orang tersebut, ya. Naam. Walaqad balagha Abu Aliyah manzila fil ilmi faqa biha jami' aqrani. Dan sungguh, ya, Abu Aliyah, ya, memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu, melebihi daripada yang lainnya, ya. Min dzalika anna ahada ashabi qala, di antara sahabat-sahabatnya menceritakan tentang bagaimana Abu Aliyah, ya. Beliau mengatakan raaitu Abu Aliyah yatawadda, aku melihat suatu ketika Abu Aliyah itu berwudu, wal ma'u yaqturu min wajhihi wa yadayhi, dan aku lihat, ya, air pun menetes dari wajah dan juga tangannya. Wat taharatu tata'allaku ala kulli atwin min a'dhahi, dan sungguh kesucian nampak daripada anggota-anggota tubuh yang dia basuh. Fahayyatuhu wa qultu, dan aku pun menyapanya dan aku katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bertobat dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Faqala, maka berkata Abu Aliyah, ya akhi, laisal mutatahhiruna alladziina yatahharuna bil ma'i minad daran, sungguh orang-orang yang mutatahhirun, orang yang bersuci, bukanlah orang-orang yang mensucikan badannya daripada kotoran-kotoran, ya. Wa innama humul ladzina yatahharuna bit taqwa minad dzunub, sungguh orang-orang suci ini adalah orang-orang yang mereka mensucikan dirinya dengan ketakwaan, ya, daripada kotoran-kotoran dosa, ya. Fata'ammaltu ma qala,
dan aku pun memperhatikan apa yang dia katakannya. Wa adraktu annahu asaba wa akhtatu, ya, dan aku pun mengetahui bahwasanya dia yang benar dan aku yang salah tentang perkara ini. Naam. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad daba Abul Aliya ala haddin nasi ala talabil ilmi. Ya, Abul Aliya ini sangat cinta dengan ilmu dan sangat besar untuk memberikan motivasi kepada manusia agar menuntut ilmu. Wa ja'ala yarsumu lahumus subulal wusul ilaihi, dan beliau juga mengarahkan bagaimana untuk mendapatkan ilmu. Ya, subhanallah. Di antaranya perkataan daripada Abul Aliya, ya, untuk para penuntut ilmu. Rawidu anfusakum ala talaqi al-ilmi. Ya, hendaknya kalian kekang jiwa-jiwa kalian. Ya, kalian paksakan jiwa kalian untuk mencari ilmu. Wa aksiru minas su'ali anhu, dan banyaklah bertanya tentang ilmu. Wa'lamu anna al-ilma la yakhfidu janahihi al-mustahin aw mutakabbir. Sungguh ilmu ini tidak akan bisa diraih oleh dua orang, yakni orang yang mereka pertama yakni al-mustahin, orang yang malu, ya, dan juga al-mutakabbir, dan orang yang sombong. Fal mustahi la yas'alu li hayaihi. Sungguh orang-orang yang malu, ya, mereka malu untuk bertanya dikarenakan rasa malunya tersebut. Wal mutakabbir la yas'alu li kibriyaihi, dan juga orang-orang yang sombong, yang mereka tidak akan mendapat ilmu karena kesombongannya. Wa kana yahuddu talabahu ala ta'allumil Qur'an, dan juga di antara motivasi yang diberikan Abul Aliya kepada murid-muridnya adalah agar setiap murid ini tidak lupa untuk mempelajari Quran, ya, wa riayatihi wal istimsaki bima jaa fihi, ya, hendaknya menjaganya dan berpegang teguh dengannya. Wal irad amma yatakawwaluhul mutakawwilun, dan berpaling daripada perkataan-perkataan selain daripada Quran. Fayaqulu, di antara perkataan Abul Aliya, ya, ta'allamul Quran, pelajarilah Quran. Fa idza ta'lamtuhu fala targhabu anhu, ya, ketika kalian sudah mempelajarinya jangan kalian sia-siakannya, ya. Wa alaikum bis-siratil mustaqim fa innahul Islam, hendaknya kalian selalu berpegang teguh dengan siratul mustaqim, yakni Islam. Wa iyyakum hadil ahwa, hati-hati kalian dengan segala hawa nafsu, ya, fa innaha tuqiu bainakumul adawatu wal baghdha, karena sungguh hawa nafsu ini yang akan menyebabkan di antara kalian ini permusuhan, ya. Wala tahidu anil amri alladzi kana alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yatafarraqu, janganlah kalian berpaling, ya, dari perkara-perkara yang mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berada padanya sebelum terjadi fitnah. Fa naqulu dzalika ilal Hasan al-Basri, maka hal ini pun perkataan-perkataan daripada Abul Aliya kami laporkan kepada Al-Hasan al-Basri, ya, sayyidut tabi'in yang ada di Basrah, ya, tentang perkataan daripada Abul Aliya. Maka berkata Al-Hasan al-Basri, laqad nasahakum Abul Aliya wallahu wasadaqakum, sungguh Abu Aliya telah benar-benar memberikan nasihat kepada kalian dan dia adalah orang yang jujur. Subhanallah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama kana yarsumul litulabil ilmi at-tariqa al-amsal li hifdzil Quran, ya, sebagaimana beliau, ya, mengajari para penuntut ilmu bagaimana, ya, mempelajari Quran, menghafal Quran. Demikian juga, ya, beliau memberikan metode dalam menghafal Quran. Di antara metode beliau, ta'allamul Quran khamsa ayatin khamsa ayat. Hendaknya kalian menghafal Quran, mempelajari Quran 5 ayat 5 ayat. Fa innahu aisaru ala adhanikum, karena sungguh ini lebih mudah, ya, diterima oleh akal kalian. Wa aqwa ala afhamikum, dan juga lebih mudah untuk dipahami. Fa inna Jibril alaihissalam, karena sungguh Jibril alaihissalam kana yanzilu bihi ala nabi khamsa ayat. Jibril datang kepada Nabi itu dengan membawa 5 ayat 5 ayat, ya. Walam yakun Abul Aliya mualliman fahasab wa inna makana muwajjihan aidan, dan Abu Aliya tidak hanya sebagai seorang guru, akan tapi beliau sebagai seorang muwajjih, ini pendidik. Dzalika annahu kana yamla'u qulatul labihim bil ma'rifah an-nafi'ah. Di antaranya beliau memberikan, ya, kepada memenuhi, ya, akal-akal daripada murid-muridnya dengan pengetahuan yang bermanfaat. Wa yughaddi afidatahum bil mau'idah al hasanah, dan juga dengan mau'idah hasanah, ya. Di antara mau'idah hasanah
ya, daripada seorang tabi'in yang mulia ini. Ya, beliau mengatakan innallaha qada ala nafsi anna man amana bi hadahu. Sungguh Allah taala telah tetapkan atas dirinya, barang siapa yang beriman dengannya, dengan Allah taala, hadahu, Allah taala akan berikan hidayah, ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah taala dalam surah At-Taghabun, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman dengan Allah, maka Allah taala akan berikan hatinya hidayah. Nah, kemudian perkataan beliau, wa anna man tawakkal alaihi kafahu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang bergantung hanya kepada Allah, kafahu, maka Allah taala akan cukupi dia. Ya, hal ini sesuai dengan firman Allah taala, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah taala akan cukupi dia. Subhanallah. Nah, kemudian di antara perkataan beliau, wa anna man aqradahu jazahu. Barang siapa, ya, yang yakni meminjamkan, ya, kepada Allah, dalam maksud yakni dia mengamalkan amalan-amalan, ya, hanya kepada Allah taala, maka Allah taala akan balas dia. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan, ya, maka barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah, maka sungguh Allah taala akan membalasnya dan Allah taala akan lipat gandakan amalan-amalannya. Naam, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian, ya, walam yakun Abul Aliyah aliman amilan fahasab. Abu Aliyah bukan hanya seorang alim, ya, bukan hanya seorang ulama, wala wa'idan mursidan faqat, dan tidak hanya orang yang memberikan nasihat saja. Wa innama kana mujahidan aidan, dan beliau adalah termasuk seorang mujahid. Subhanallah, ya, ulama sekaligus mujahid. Fakana yakni qadran min waqtihi fi midanil jihad ma'al mujahidin. Sungguh dia juga meluangkan waktunya, ya, waktu-waktu yang ada miliknya di medan-medan jihad bersama para mujahidin. Fi murabitan ala zuhuril a'da ma'al murabitin, dan juga beliau, ya, menjaga tapal batas perbatasan kaum muslimin, ya, ribat. Walaqad asara an yusarriqa fi jihadihi wa an yugharriba, dan beliau pun berjihad ke arah timur dan ke arah barat. Faharabar Rum, ikut berjihad dalam melawan bangsa Rum, ya, fi biladi Syam, di negeri Syam. Kama harabal fursa fi biladi ma wara'an nahar, dan juga berjihad melawan, ya, sisa-sisa daripada kekuatan Persia yang ada di negeri wara'an nahar. Naam. Wa kana awwalu man rafa'al adzan fi tilkad diyar, dan beliau yang pertama kali mengumandangkan adzan, ya, di negeri Mawaru'an Nahar, ya. Subhanallah. Naam. Ya, negeri daerah Turkistan, ya. Nah, kemudian walamma nasibal qitalu baina Ali wa Muawiyah, dan ketika terjadi fitnah antara Ali, peperangan antara Ali dan Muawiyah, ya, radhiyallahu anhuma, kana li Abil Aliyah minhu mauqifun haddatsana anhu faqal. Abu Aliyah menceritakan ketika dia melihat dengan mata kepalanya, ya, peperangan antara dua sahabat yang mulia, perselisihan di antara mereka yang menyebabkan peperangan, ya. Beliau mengatakan, lamma waqa'a ma waqa'a baina Ali wa Muawiyah kuntu mumtali'an hayawiyah wa nasyatan. Sungguh ketika terjadi fitnah peperangan antara Ali dan Muawiyah, ya, aku dalam keadaan bersemangat, ya. Wa kana al-qitalu ahabba ilayya minal ma'il baridi fil yaumil qa'id. Sungguh, ya, peperangan itu lebih aku cintai daripada air dingin di hari yang begitu panasnya. Fatajahaztu bi jihazi summa ataituhum. Aku pun menyiapkan perbekalan-perbekalanku dan senjata-senjataku, dan aku pun berangkat menemui mereka. Fa idza bi amama saffaini ma yudra tarafahuma. Sungguh ketika aku, ya, berada di tengah-tengah mereka, aku melihat dua kubu pasukan yang begitu banyaknya sampai tidak terlihat ujungnya. Subhanallah. Idza kabbara haula'i kabbara haula. Ketika salah satu kubu bertakbir, kubu yang lainnya ikut bertakbir. Subhanallah. Wa idza halala haula'i halala haula. Ketika kubu yang satu bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, maka kubu yang lainnya pun mengucapkan la ilaha illallah. Faraja'tu ila nafsi wa qultu, aku pun berkata kepada diriku, ayul fariqaini a'adduhu kafiran wa ahmilu alaihi. Mana di antara kubu ini, ya, yang kufur kepada Allah yang aku harus perangi dia?
wa ayyuma adu mu'minan wa ujahidu ma'ahu, dan mana di antara mereka yang beriman yang aku pun harus berpihak dengannya, ya. Karena dua-duanya mereka bertakbir, dua-duanya mereka bertahlil, dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Summa taraktuhum wa ansaraftu, maka aku pun meninggalkan mereka dan aku tidak ikut dalam kancah fitnah. Subhanallah, ya. Walaqad dalla Abul Aliyah tiwala hayati aswana asifan li annahu lam yahfadha bi liqa'ir rasuli alaihi wasallam. Dan di antara penyesalan yang ada pada diri Abul Aliyah, ya, yakni ketika dia tidak bisa dan belum pernah melihat Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yuhawilu an yu'awwidha an dzalika bi taqarrubin kirami sahabat, dan penyesalan ini dia ganti dengan banyak dia mendekatkan diri, ya, dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, ya. Fa kana yusiruhum wa yuhibbuhum wa kana yusirunahu wa yufaddilunahu, dan begitu cintanya, ya, Abu Rufai ataupun Abul Aliyah ini, Rufai ataupun Abul Aliyah ini dengan para sahabat, dan para sahabat pun menaruh perhatian dengan, ya, Abul Aliyah. Wa min ayati dzalika anna Anasan, ya, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini bahwasanya Anas membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Anas ibnu Malik, ya, menjadi pembantu Rasulullah mulai dari umur 10 tahun, ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika Abul Aliyah bertemu dengan Anas, ya, ahda lahu tuffahah kanat fi yadihi, maka Anas pun memberikan hadiah kepadanya itu tuffahah, apel, ya, langsung dari tangan Anas. Fa akhadaha minhu wa jala yuqabbiluha wa yaqul, maka segera Abul Aliyah ini mengambil apel tersebut dan menciumnya, ya. Maka dia katakan, tuffahah massatha yadun massat yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini adalah apel yang mana apel ini, ya, dipegang oleh tangan yang pernah memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuffahah massatha yadun hadiyat bimassi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuffahah yakni apel yang mana apel ini dipegang tangan yang mana tangan Rasulullah pernah memegangnya, ini tangan Anas ibnu Malik, ya. Naam. Wa min dzalika aidan annahu dakhala data marra ala Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Abul Aliyah ini masuk menemui Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hibru hadil ummah, ulamanya umat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa kana yauma idin yatawalla imara al-Basra, dan waktu itu Abdullah bin Abbas, ya, menjadi gubernur yang ada di Basrah, ya, min kibali Ali bin Abi Thalib. Waktu itu menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Farahaba bi Abdullah bin Abbas ahjamal tarhib, dan melihat datangnya Abul Aliyah ini, subhanallah, menunjukkan bahwasanya Abul Aliyah, ya, memiliki tempat di hati para sahabat. Ketika Abul Aliyah mendatangi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas pun menyambutnya. Wa rafa'a ala sariri, dan tidak hanya itu, dia menundukkan di tempat duduknya, tempat duduk sang gubernur, ya. Ini Abdullah ibn Abbas. Naam, wa kana fil majlis ta'ifah min sadati Quraisy fataghamazu bihi wa tahamasu bainahum. Dan waktu itu ada sekelompok di antara pembesar-pembesar yang orang-orang Quraisy, maksudnya yang sudah masuk Islam tentunya, ya, yang mereka duduk juga di majelis Abdullah bin Abbas dan melihat bagaimana, ya, Abul Aliyah ini ditempatkan duduk bersama Abdullah bin Abbas. Mereka pun berbisik-bisik, ya. Wa qala ba'dum li ba'din, mereka pun berkata antara satu dengan yang lainnya, ara'aitum kaifa rafa'a ibnu Abbas hadzal abda ala sariri, ya, tidaklah kalian melihat kenapa Abdullah bin Abbas mengangkat bekas budak ini, ya, di atas tempat duduknya. Waqad adraka ibnu Abbas ma yataghamazun, dan Abdullah bin Abbas pun tahu, ya, perbincangan mereka, perbisikan mereka, ya. Faltafata ilaihim, segera Abdullah bin Abbas pun menoleh kepadanya dan dia mengatakan, innal ilma yazidu syarifa syarafan, sungguh ilmu itu akan menambah kemuliaan itu dengan kemuliaan yang lainnya. Wa yarfa'u qadra ahlihi bainan nas, dan sungguh ilmu akan mengangkat derajat pemiliknya di antara manusia. Wa yujlisul mamalika alal asirra, dan sungguh para raja-raja akan menundukkan, ya, mereka orang-orang yang memiliki ilmu di atas
tempat duduknya. Naam. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fi dzata sana azama Abul Aliyah 'alal jihad fi sabilillah. Pada suatu tahun, ya. Abul Aliyah ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, al ulama juga mujahidin. Fa'adda lil amri uddatahu wa hazama amrahu 'alal mudiyyi ma'al mujahidin, dan dia pun siapkan perbekalannya, senjatanya. Bersiap-siap untuk berangkat bersama para mujahidin. Falamma tala alaihi subuh fuji'a bil alam mubarrihah. Ketika subuh hari, di hari di mana dia akan berangkat menuju medan jihad, dia mengalami sakit yang begitu, ya, pedihnya di salah satu daripada kakinya. Summa mazal al alam yastaddu sa'a ba'da sa'ah, dan sakit ini semakin lama semakin menjadi, ya. Falamma adahu tabibu qala lahu innama musabun bil akala. Maka ketika dia bawa ke dokter, ke tabib, ya, maka tabib mengatakan ini adalah penyakit akala, ya, penyakit akala. Ini sejenis penyakit kusta, ya. Qala wa mal akala. Maka berkata Abu Aliyah, apa itu akala? Qala da'un ya'kulul utwa alladhi yahillu bihi summa yantakilu ila ma fawqahu hatta ya'ti ala jasadi kulli. Subhanallah, penyakit yang dia akan menggerogoti bagian tubuh. Kalau ini dibiarkan, dia akan menghabiskan semuanya, sedikit demi sedikit, ya. Summa sta'danahu bil mubadarah ila bi'ri saqi, ya. Subhanallah. Naam. Maka nasihat dari para tabib, ini harus segera diamputasi, ya. Naam. Maka dia minta izin, fa'adinalah ala kurhin minhu, dan Abu Aliyah pun setuju, ya, kalau kakinya dia harus dipotong, karena kalau tidak ini akan menjalar, ya. Ahdara tabibu mabadi'atal li syakkil laham. Maka sang tabibu datang dengan menyiapkan, ya, tentunya alat-alat bedah pada zaman dahulu, ya, untuk memotong daripada salah satu kaki dari Abu Aliyah. Wa manashirahu linasil admi, dan juga gergaji. Summa qala lah. Kemudian berkata tabib ini kepada Abu Aliyah, aturidu an naskiyaka jur'atan min muhaddir likai la tas'ur bil alamis syak wal bitr. Maukah Anda meminum, ya, seteguk daripada khamar, ya, supaya Anda tidak terlalu merasakan sakit ketika nanti proses amputasi, ya. Faqala, maka berkata Abu Aliyah, bal hunaka ma huwa khairun min dzalik. Tidak, tapi ada yang lebih baik daripada itu. Faqala tabib, apa itu? Faqal ahdiru li qari'an yutqinu kitabah. Carikan aku seorang qari yang bagus bacaannya, ya, yang mutkin. Waj'aluhu yaqra'u alayya ma tayassara min ayatil al-bayyinat. Minta kepada qari tersebut untuk membacakan kepadaku ayat-ayat di antara ayat daripada kitabullah. Fa idza ra'aitumuni qad ihmarra wajhi, ketika engkau melihat wajahku sudah memerah, wa ta'sa'at hadaqata ya, dan ketika mataku sudah mulai melebar, ya. Naam. Wasabata nadri fis sama, dan ketika wajahku sudah naik ke atas langit, faf'alu bi ma syi'tum, maka lakukan amputasi tersebut, ya. Fanafadu amrahu wa bataru atmahu, maka didatangkan qari, dimintakan untuk, ya, membaca ayat daripada Al-Qur'an. Subhanallah, ya, maka diamputasilah salah satu kaki daripada Abu Aliyah. Falamma afaq, ketika dia sadar, qala lahu tabib, maka berkata tabib kepadanya, kana kalam tasur bil alami syak al batr. Sungguh aku tidak melihat engkau merasakan kesakitan ketika amputasi tadi, ya. Faqala qad saghalani bardul hubbillah. Sungguh yang membuat aku tidak merasakan, yani begitu cintanya aku dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dia meresapi ayat-ayat yang dibacakan oleh qari. Wa halawah ma sami'tu min kitabillahi an hararatil munashir. Sungguh kelezatan mendengar kitabullah itu membuat aku lupa dengan, ya, sakitnya daripada gergaji ketika memotong kaki daripada Abu Aliyah. Semua akhdari jalu biyadihi wa nadar ilahi, dan dia pun mengambil potongan daripada kakinya dan dia katakan, idza laqitu rabbi yaumal qiyamah wa sa'alani, ketika nanti aku bertemu dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala bertanya kepadaku, hal masaitu biki mundu arba'ina sana ila muharram, ya. Naam, apakah aku, ya, berjalan denganmu, ya, selama 40 tahun dengan
perkara-perkara yang haram, ya, atau aku berjalan, ya, dengan menggunakan engkau wahai kaki, ya, terhadap perkara-perkara yang lainnya. Naam. La aqulanna la, maka aku akan mengatakan tidak, aku tidak gunakan engkau kaki ini pada perkara yang haram. Naam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika di akhir daripada hayat sahabat tabi'in yang mulia ini, Abul Aliyah, ya, beliau sudah menyiapkan kain kafan, ya. Wa nahu kana yalbasu kafanu kulla syahrin marrah summa yarudduhu ila makani. Setiap sebulan sekali dia pakai kain kafannya ini. Wa laqad awsa sab'a asyara marrah. Dia pun berwasiat selama sebanyak, ya, 17 kali, ya. Wa huwa sahihun salim. Waktu itu dia masih sehat. Wa kana yuhaddidu likulli wasiyatin ajal. Fa idza jaa ajaluha nadara fiha. Ketika dia udah merasa ajalnya sudah dekat, ya, dia pun melihat daripadanya. Fa imma an yu'addilaha wa imma an yubaddilaha wa imma an yumdiyaha. Naam. Kemudian wa fi syahri Syawal, di bulan Syawal, ya, sana salasin wa tis'ina lil hijrah, pada tahun 93 hijrah, madu Abul Aliyah ila liqa'i rabbi, maka wafatlah Abul Aliyah, ya, salah satu di antara para tabi'in, ya, salah seorang qurra dan muhaddisin, ya, ahli daripada Quran dan juga ahlul hadis, ya, Abul Aliyah, subhanallah, ya. Naam, jadi beliau wafat di tahun 93 Hijriyah, ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Mungkin ini sedikit tentang kisah tabi'in yang mulia Abul Aliyah atau Rufai' Ibnu Mihran rahimahullahu ta'ala. Allah Ta'ala alami sawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.